warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari PSE kelas A yang beranggotakan saya Ahmad Kifari sebagai moderator. Lalu saya Fikri Sari Al-Hafid, saya Rifki Putra Karnal, Saya Putra Ilham. Dan saya Nur Syifa Utami. kali ini kami akan mempresentasikan mengenai progress report dari proyek kami, yaitu implementasi TOGAF 9.2 untuk enterprise arsitektur pada pengelolaan surat menyurat dan kearsipan di kantor Kementerian Keuangan, kantor wilayah DJPB Sumbar, Divisi Bagian Umum Kota Padang. Baiklah, untuk latar belakang itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu pertama kita akan membahas dulu mengenai latar belakang dari proyek ini. Latar belakang dari proyek ini yaitu di era digital saat ini, KPPN Padang atau yang lebih spesifiknya itu di kantor wilayah DJPB Sumbar menghadapi tantangan terkait sistem informasi yang belum terintegrasi sehingga menghambat efisiensi, akurasi data dan pelayanan publik. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, kami mengembangkan arsitektur enterprise dengan framework TOGAF yang untuk solusi kami. Kenapa kami memilih TOGAF? Itu karena TOGAF menyediakan panduan dalam merancang dan mengelola sistem informasi yang terstruktur dan selaras dengan tujuan strategis KPPN. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dan mendukung operasional yang efisien serta tata kelola yang lebih baik. Selanjutnya yaitu rumusan masalahnya. Nah, ada beberapa rumusan masalah dari proyek ini. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi arsitektur sistem informasi saat ini di KPPN Padang. Lalu apa kebutuhan bisnis dan teknologi untuk pengembangan enterprise arsitektur. Lalu bagaimana perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF dan apa dampak implementasi arsitektur tersebut terhadap efektivitas sistem informasi di KPPN Padang. Selanjutnya itu ada batasan masalah. Yang pertama yaitu fokus penelitian ini hanya pada KPPN Padang dan tidak mencakup pada kantor lain. Framework yang digunakan adalah TOGAF 9.2, analisis yang terbatas pada arsitektur bisnis, aplikasi data dan teknologi. Lalu evaluasi dampak hanya mencapai efisiensi sistem, bukan aspek finansial atau jangka panjang. Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk pertama mengidentifikasi kondisi arsitektur sistem informasi saat ini di KPPN Padang. Lalu menganalisis kebutuhan bisnis dan teknologi untuk pengembangan arsitektur. Selanjutnya itu merancang enterprise arsitektur sesuai dengan TOGAF 9.2 dan mengevaluasi dampak arsitektur terhadap efektivitas dan efisiensi sistem informasi. Selanjutnya itu landasan teori yang akan dijelaskan oleh Ilham. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini kita akan membahas tentang enterprise arsitektur, di mana enterprise arsitektur ini merupakan kita mulai dari enterprise dulu. Enterprise ini merupakan sekelompok perusahaan atau organisasi dengan tujuan tertentu, yang mana menurut para ahli, enterprise ini dapat didefinisikan sebagai yang pertama bukan hanya perusahaan atau company yang berorientasi kepada profit saja, tapi juga ada beberapa company yang berupa non-profit atau nirlaba gitu, seperti pemerintahan, pendidikan, dan lain-lainnya. Ada juga yang diartikan sebagai sekumpulan organisasi yang memiliki sekumpulan tujuan, yang mana enterprise ini dapat merupakan sebuah agen pemerintahan, sebuah korporasi keseluruhan, divisi korporasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita membahas tentang sistem informasi, di mana sistem informasi ini merupakan sebuah kumpulan dari komponen-komponen yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan juga menyediakan informasi yang berguna untuk suatu organisasi. Nah, di sini merupakan sistem informasi ini bisa dibilang sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berfungsi untuk memproses, mengumpulkan, mendistribusikan, serta menyimpan informasi yang berguna sebagai pendukung dalam pembuatan keputusan juga pengawasan organisasinya. Selanjutnya kita masuk kepada TOGAF framework, di mana ini
TOGAF Architecture Development Method atau ADM ini merupakan inti dari TOGAF yang menjelaskan metode untuk mengembangkan dan mengelola life cycle dan pengembangan arsitektur yang dibutuhkan oleh perusahaan, di mana TOGAF ini memberikan proses yang teruji dan berulang-ulang untuk menggambarkan arsitekturnya. Dengan siklus ini memungkinkan organisasi untuk mengubah perusahaan mereka dengan cara yang lebih terkontrol dan menanggapi tujuan dari peluang bisnisnya. Next. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ilham. Selanjutnya yaitu mengenai value chain dan BPMN yang akan dijelaskan oleh Revi. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada value chain. Value chain itu merupakan sebuah konsep aktivitas dalam proses bisnisnya dalam menciptakan produk atau layanannya, sehingga dia itu dapat memudahkan dalam perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya mulai dari proses perancangan, proses produksi, ataupun proses-proses yang dibutuhkan dalam value chain tersebut, sehingga perusahaan tersebut dapat menjalankan value chain itu dengan baik dan benar. Next. Selanjutnya itu ada BPMN atau Business Process Modeling Notation, yaitu merupakan sebuah mendefinisikan sebuah alur sistem dalam bentuk diagram, yang dimana ini digunakan sebagai gambaran sebuah sistem tersebut ketika pada saat kita melakukan perancangan. Oke, next. Selanjutnya untuk metodologi penelitian akan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Devi. Selanjutnya itu kita masuk pada bab metodologi penelitian. Yang pertama itu mengenai objek penelitian yang akan dijelaskan oleh Fikran. Dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Untuk objek penelitian, nah ini adalah itu sebuah kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN Padang, mana itu unit di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Nah, berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 garis miring PMK titik 01 garis miring 2017, KPPN Padang bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan, penyaluran pembayaran anggaran, dan penatausahaan penerimaan serta pengeluaran kas negara sesuai peraturan yang berlaku. Nah, penelitian ini berfokus pada pengembangan enterprise arsitektur di KPPN Padang menggunakan framework TOGAF 9.2. Nah, itu untuk menciptakan sistem informasi yang lebih terintegrasi, efisien, dan mendukung operasional KPPN secara optimal. Nah, metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari beberapa teknik, mana untuk merancang untuk memperoleh data yang komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian. Nah, berikut metodologi pengumpulan datanya. Itu yang pertama ada studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman dan mendalam mengenai framework TOGAF 9.2, enterprise arsitektur, dan praktik terbaik dalam pengembangan sistem informasi di sektor pemerintahan. Nah, yang kedua itu observasi dilakukan secara langsung di lingkungan kerja KPPN Kota Padang untuk memahami alur kerja, penggunaan sistem informasi, dan interaksi antar unit kerja. Kemudian ada juga wawancara dilakukan dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder di KPPN Kota Padang, termasuk pada manajer, staf, dan pengguna sistem informasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fikran. Selanjutnya yaitu mengenai metode perancangan enterprise arsitektur dan framework penelitian ini yang akan dijelaskan oleh Siva. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ini ada metode perancangan enterprise arsitektur yang mana ada fase pertama atau fase preliminary yang akan nantinya menghasilkan perancangan awal atau kerangka kerja berupa prinsip katalog dengan mengidentifikasinya menggunakan 5W tambah 1H. Selanjutnya fase berikutnya ada fase visi arsitektur yang mana melakukan
pemetaan tujuan dalam organisasi antar pemangku kepentingan yang dapat dilakukan menggunakan analisis value chain. Selanjutnya ada fase BNB, yaitu arsitektur bisnisnya. Dalam arsitektur bisnis ini akan menghasilkan nantinya bisnis function dan bisnis service yang untuk diketahui bersama. Selanjutnya ada fase C atau arsitektur sistem informasi, yang mana pada fase ini akan dilakukan pembentukan arsitektur data serta arsitektur aplikasinya. Selanjutnya ada fase D atau yang terakhir itu arsitektur teknologi, yang mana fase ini akan menghasilkan desain arsitektur teknologi dan target arsitektur teknologinya. Oke, selanjutnya ada flowchart penelitian, yang mana di sini dengan mulai dari pengumpulan datanya. Selanjutnya melakukan fase perancangan atau preliminary dan melanjutkan ke arsitektur vision. Lalu dari arsitektur vision tersebut kami akan melanjutkan ke bisnis arsitektur, yang mana menghasilkan requirementnya atau outputnya berupa analisa bisnisnya tadi, lalu melanjutkan ke teknologi arsitekturnya. Dan kemudian selanjutnya melakukan analisa pada informasi sistem arsitektur fase dan menghasilkan output berupa blueprint. Maka penelitian kami telah selesai dilakukan. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya masuk pada hasil dari pembahasan. Yang pertama yaitu phase A atau preliminary phase. Yang di sini kami akan membahas mengenai ruang lingkup organisasi, dukungan tata kelola, struktur organisasi, dan menentukan framework arsitektur yang akan dijelaskan oleh Siva. Kepada Siva dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan memasuki ke keempat, yaitu preliminary phase. Yang pertama itu ada ruang lingkup organisasi. Di sini kami mengambil ruang lingkup organisasi Kementerian Keuangan, khususnya kantor pemeliharaan negara atau KPPN Kota Padang, yang mana memiliki bagian umum yang di dalamnya terdapat beberapa subbagian. Di antaranya ada subbagian kepegawaian, subbagian tata usaha dan rumah tangga, subbagian keuangan, dan subbagian penilaian kerja. Untuk ruang lingkupnya dalam pengelolaan surat menyurat di bagian umum memiliki 3 kegiatan utama yang melalui sistem yang kami usulkan. Pertama, proses transaksi surat menyurat yang saat ini masih melibatkan manual. Yang kedua, pengelolaan arsip surat saat ini masih membutuhkan ruang penyimpanan fisik yang besar dan rentan terhadap kesulitan dalam pencarian dokumen. Yang ketiga, pemantauan surat masuk dan disposisi seringkali memerlukan konfirmasi manual dari berbagai pihak untuk mengetahui status tindak lanjut. Oke, next. Untuk dukungan tata kelolanya dalam pembuatan dokumen perencanaan arsitektur pada KPPN ini terdiri dari 4 kegiatan inti yang jadi fokus utama untuk memastikan penyusunan arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, salah satunya yaitu ada komunikasi pemangku kepentingan. Yang mana komunikasi pemangku kepentingan ini menjadi aspek utama sehingga komunikasi itu dapat berjalan dengan efektif. Dengan beberapa pemangku kepentingan, di antaranya ada manajemen eksekutif, tim arsitektur, dan unit kerja terkait memastikan pemahaman yang mendalam atas kebutuhan dan tujuan dari berbagai perspektif. Hal ini memungkinkan penyusunan dokumen arsitektur yang selaras dengan visi misi dan strategi KPPN secara keseluruhan. Next. Ini merupakan struktur organisasi yang ada pada KPPN Kota Padang, yang mana terdiri dari kepala bagian umum yang diketuai oleh Budi Wasmana, lalu ada sebagian TUTL atau tata usaha dan rumah tangga, lalu ada sebagian kepegawaian, sebagian pengelola pegawai, dan sebagian keuangan. Selanjutnya untuk menentukan framework arsitektur, kami menggunakan framework TOGAF yang dirancang sebagai kerangka kerja untuk pengembangan arsitektur perusahaan KPPN ini. Nah, yang ini diusulkan oleh The Open Group pada tahun 2009 dan bersumber dari inisiatif Departemen Pertahanan Amerika. TOGAF memberikan kemampuan kepada arsitek dan pemangku kepentingan perusahaan untuk merancang, mengevaluasi, dan membangun arsitektur perusahaan yang dapat beradaptasi dengan fleksibilitas bagi organisasi. TOGAF memiliki pendekatan pada
mengeluarkan preliminary analysis, architecture vision, business arsitektur, information system arsitektur, technology arsitektur, opportunities solution, migration plan, implementation of governance, dan yang terakhir itu arsitektur change management. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siva. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip enterprise arsitektur yang akan dijelaskan oleh Fikran. Fikran, silakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip dari enterprise arsitektur. Karena untuk tahap pengembangan awal kita perlu prinsip-prinsip dasar pada arsitek ini agar sistem yang dibangun itu menggunakan pendekatan yang lebih strategis lagi. Pertama, ini ada pemerataan penggunaan teknologi informasi, mana dimaksudkan di sini adalah supaya akses ke semua stakeholder itu sama dan mudah. Kemudian kedua ada penerapan open source software, mana open source software ini bertujuan agar menghindari biaya tambahan. Berarti kita memerlukan biaya hemat, kemudian yang juga fleksibilitas yang tinggi. Tiga ada modularisasi sistem. Di modularisasi sistem ini agar sistem yang akan dibangun itu mudah dikelola dan dapat diperbaharui karena sistem dibangun dengan sistem modular. Dan terakhir ada penggunaan sistem sumber data bersama. Nah, yang dimaksud pada sumber data bersama itu adalah menghindari duplikasi data sehingga kita memusatkan akses itu pada satu sumber, yaitu sumber data yang bersama. Next. Prinsip katalog. Nah, prinsip katalog ini ada 4. Pertama itu ada prinsip bisnis, mana kita harus memastikan bahwa sistem yang akan dibangun atau arsitek yang akan didesain itu mencapai tujuan oleh bisnis yang kita bantu. Pertama itu pada sistem keuangan di divisi umum keberadaan ini itu harus otomatisasi proses surat menyurat dan arsip untuk efisiensi. Jadi kita harus memastikan tujuan mereka untuk otomatisasi surat menyurat dan juga kemudahan atau keefisienan untuk arsip surat itu lebih meningkat. Kemudian ada prinsip aplikasi. Nah, prinsip aplikasi ini itu memastikan agar sistem itu mudah digunakan atau user friendly, dan juga tidak lupa juga dengan notifikasi agar tidak ada tugas yang dilewatkan. Selanjutnya ada prinsip data, mana bagaimana prinsip data pada umumnya itu harus mudah diakses baik secara real time ataupun lebih efisiennya. Kemudian data yang disimpan atau arsip yang digunakan itu aman. Dan di sini kami menerapkan teknologi yang namanya AI dan OCR untuk memastikan hal tersebut terimplementasikan atau tercapai. Kemudian terakhir ada prinsip teknologi, di mana e-office itu harus terintegrasi dengan dashboard agar pemantauan yang dilakukan oleh pimpinan atau staf itu dapat dipantau secara langsung. Kemudian ada identifikasi 5W1H. Nah, pada identifikasi 5W1H itu kita tahu bahwa itu prinsip dasar dari what, who, when, where, why. Kemudian H itu how. Nah, di sini kita menanyakan apa yang dibikin atau dikembangkan oleh sistem. Nah, seperti pada penjelasan latar belakang dan juga hasil yang kita bahas, itu sistem dibangun untuk otomatisasi surat dan arsip, dan juga tidak lepas dari integrasi antara surat fisik dan digital. Ada banyak hal lainnya seperti disposisi, efisiensi arsip, dan juga perluas ruangan arsip. Kemudian ada who, siapa saja yang akan menggunakan sistem, itu sudah jelas, itu adalah pegawai, pimpinan divisi atau pimpinan divisi umum, atau bisa juga diperluas hingga semua unit terkait dan juga menyeluruh sampai ke pusat. Dan kapan digunakan itu kami menetapkan pada mulai penggunaan sistem itu pada 1 November 2023 secara bertahap. Kemudian pada divisi atau unit mana saja akan menggunakan itu lebih tepatnya secara keseluruhan atau unit terkait sesuai dengan kebutuhan objek yang membutuhkan. Kemudian why,
Nah, kenapa sistem ini dibangun atau dikembangkan itu agar meningkatkan efisiensi dan akses mudah ke dokumen, sehingga kita harus memastikan strategis dan pendekatan yang direncanakan di awal itu harus sesuai dengan kebutuhan dan syarat dari unit divisi umum atau Kementerian Keuangan, sehingga efisiensi dan akses itu meningkat. Kemudian bagaimana sistem itu dikembangkan, itu kami menggunakan kerangka kerja yang bernama atau KKDM, yang mana itu membutuhkan identifikasi kebutuhan, desain arsitektur, hingga implementasi secara bertahap yang diproses secara otomatisasi dan selaras. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Fikran. Selanjutnya yaitu mengenai requirement management, di mana di sini kami akan membahas mengenai inti dari bisnisnya, lalu isu-isu apa saja yang ada pada instansi tersebut, lalu apa saja solusinya, yang akan dijelaskan oleh Ilham. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini kita membahas requirement management, di mana di sini kita awali dengan pengembangan sistem informasi pada bagian umum di kantor KPPN. Ini harus sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan organisasinya. Jadi skenario bisnis ini menjadi sumber daya yang harus kita kembangkan pada tahap ini, di mana skenario itu mencakup core business, business process, dan organizational issue. Next. Baiklah, pertama bisnis core, di mana di sini bagian umum pada KPPN Padang ini merupakan salah satu unit pendukung yang bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional administrasi kantornya. Tugas utama mereka mencakup pengelolaan sumber daya, fasilitas, layanan internal yang dibutuhkan, dan juga untuk mendukung proses kerja keseluruhan dari bagian KPPN itu. Bagian ini bertanggung jawab atas berbagai aspek kayak administratif, keuangan, sumber daya manusia, dan pengelolaan barang. Ada beberapa di sini yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu administrasi dan kesekretariatan, di mana ini adalah tanggung jawab bagian umum untuk mengelola semua surat menyurat bagian administrasi, seperti data-data yang ada dan surat-surat pengarsipan surat nanti sampai ke penyimpanannya gitu. Selanjutnya ada pengelolaan barang milik negara. Di sini merupakan bagian umum juga mengelola barang-barang milik negara yang ada di dalam KPPN gitu. Jadi barang apa saja yang dipakai dalam kantor itu pencatatannya dan pengurusannya dikelola oleh bagian umum. Selanjutnya ada pengelolaan kepegawaian. Di sini bagian umum juga mengelola kepegawaian seperti halnya pelatihan pegawai, penggajian, dan lain-lainnya terkait kepegawaian. Selanjutnya juga ada pengelolaan keuangan internal. Di sini bagian umum menyiapkan anggaran-anggaran yang ada untuk keperluan internal seperti adanya fasilitas dan lain sebagainya. Selanjutnya layanan umum. Di sini bagian umum juga memberikan layanan terkait hal-hal yang umum seperti fasilitas kantor, apakah ada yang rusak atau apa. Nanti mereka melayani bagian-bagian lain untuk pengajuan dalam penggantian tersebut, seperti itu. Selanjutnya layanan teknologi informasi. Di sini bagian umum juga memberikan layanan terkait dasar teknologi informasi seperti adanya kendala jaringan, kendala device dan lain-lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya organizational issue, di mana di sini berdasarkan core business sebelumnya, bagian umum pemendaharaan ini ada kendala di bagian administrasi, yaitu pengelolaan arsip surat yang belum terintegrasi dengan baik. Di sini masalahnya yang pertama ada pengelolaan arsip surat yang masih menggunakan alur manual di beberapa tahap dan tidak terintegrasi, apalagi di surat fisik dan juga surat elektroniknya, di mana itu masih disimpan terpisah, dan itu belum yang untuk yang fisik sulit untuk mencarinya karena dia tidak disimpan dalam database. Jadi kalau mencari kita harus mencari secara manual berdasarkan pembagian-pembagian yang sudah disimpannya. Selanjutnya juga ya yang kedua seperti yang saya bilang tadi, itu ada proses pencarian yang memakan waktu sehingga mengurangi efisiensi dari proses bisnis ini. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya pemantauan real time karena ini belum
diintegrasikan dan juga caranya masih manual. Jadi pemantauannya itu belum bisa dilakukan secara langsung jika ada surat disposisi. Jadi bagian-bagian umum itu perlu melakukan konfirmasi ulang terhadap atasan atau bawahan yang terkait tentang disposisi surat tersebut. Itu merupakan masalah-masalah yang dihadapi dalam KPPN bagian umum ini. Next. Selanjutnya solusi. Ini solusi dari beberapa permasalahan tersebut, yaitu kami mengajukan pembentukan sistem informasi pengarsipan surat pada bagian umum di kantor KPPN tersebut yang lebih terintegrasi. Jadi ini akan mendukung efisiensi pengelolaan arsip surat pada bagian umum di KPPN Padang tersebut. Yang pertama, beberapa rincian dari sistem ini. Yang pertama yaitu menggunakan sistem e-office, di mana ini juga dapat mengintegrasikan semua surat fisik ke dalam arsip digital. Jadi nanti surat fisiknya bisa dicatat dan jika memang dibutuhkan bisa dicari dengan lebih cepat. Selanjutnya dengan mengimplementasikan manajemen dokumen berbasis AI dengan AI powered OCR atau Optical Character Recognition, di mana ini lebih memudahkan dalam pencariannya agar lebih cepat lah akses dalam ketika kita mencari suatu surat tersebut dengan melakukan pencarian menggunakan OCR ini. Selanjutnya memungkinkan pemantauan status surat via dashboard, di mana nanti jika ada disposisi, jika diajukan kepada atasan, nanti status suratnya itu kita tidak perlu melakukan konfirmasi lagi kepada atasan, melainkan kita bisa memantau status surat tersebut di dalam dashboard dari sistem ini gitu. Nah, dengan adanya sistem itu kami berharap efisiensi dari bagian umum ini dapat meningkat dengan lebih baik dalam pengelolaan arsip suratnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putra Ilham. Selanjutnya yaitu VSA mengenai arsitektur vision. Yang di sini kami akan membahas mengenai visi arsitektur, ruang lingkupnya, stakeholder, dan juga value chain yang akan dijelaskan oleh Revi. Kepada Revi disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bisa di next untuk slide-nya. Selanjutnya itu ada visi arsitektur, di mana visi ini dibentuk karena diperlukannya pada sistem tersebut, pada sistem yang akan dibangun. Jadi terdapat beberapa visinya. Ada menciptakan sistem pengarsipan surat yang aman, mudah diakses, dan saling terintegrasi antar divisi ataupun antar sistemnya. Yang kedua itu ada menggunakan akses dan distribusi surat itu. Yang ketiga ada mengamankan data arsipan surat itu menjadi lebih mudah. Kenapa? Kita menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru saat ini sehingga memudahkan dalam mengakses keamanannya. Selanjutnya ada transparansi dan aksesibilitas data yang lebih baik. Dan yang terakhir ada menghemat waktu dan mengurangi kesalahan dalam pengarsipan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini sangat membantu divisi bagian umum dalam mengakses surat, yang dimana sebelumnya ketika ingin mencari sebuah surat kita harus mencari terlebih dahulu, susah payah, yang bisa dibilang memakan banyak sekali lah waktunya. Oleh karena itu dengan adanya sistem ini memudahkan pegawai dalam mencari surat. Ketika pas lagi pengen mengaudit sebuah sistem informasinya atau ingin membahas tentang yang ada di KPPN Kota Padang ini. Oke, next. Nah, selanjutnya ada ruang lingkupnya. Jadi pengelolaan surat digital di Divisi Umum Kementerian Keuangan Kota Padang ini bisa dibilang hanya bisa diakses oleh KPPN Kota Padang saja. Akan tetapi mungkin saja itu bisa diakses oleh instansi yang lain, akan tetapi itu harus terintegrasi dan memiliki akses yang memungkinkan. Selanjutnya untuk mengatasi keterbatasan akses arsip surat, penyimpanan sesuai dengan kebijakan dan integrasi sistem. Jadi pada keamanan sistem yang akan dibangun itu tuh harus memenuhi kebijakan atau memenuhi sebuah regulasi yang ada di KPPN Kota Padang tersebut. Yang terakhir ada sistem dirancang menggunakan kerangka kerja TOGAF. Oke, next. Selanjutnya itu ada stakeholder. Jadi bisa dibilang ada yang pertama top level management.
Di sini ada kepala kantor dan wakil kepala. Jadi kepala kantor itu menyukseskan sistem yang akan dibangun, dan fungsi dari wakil kepalanya itu akan menentukan kebijakan-kebijakan yang harus sesuai dengan undang-undang ataupun kebijakan yang sesuai dengan instansi KPPN Kota Padang ini. Selanjutnya ada operation dan HR. Di sini ada beberapa bagian seperti kepala divisi. Kepala divisi ini berfungsi sebagai strategi dan efisiensi. Jadi efisiensi dalam arti kata ini harus sesuai dengan aturan-aturan atau proses bisnis yang sudah dirancang sebelumnya. Selanjutnya ada tim IT untuk mengelola teknologi. Jadi tim IT ini selain mengelola teknologinya itu, dia harus bisa mengawasi kinerja dari sistem tersebut, sehingga apabila terjadinya kesalahan, tim IT akan memberikan saran atau solusi yang cepat sehingga sistem dapat digunakan lebih baiknya. Yang terakhir ada low level management, yang ada pegawai dan admin. Pegawai ini berfungsi sebagai mengelola surat dan arsip. Ketika ada surat masih berbentuk dalam fisik, jadi bisa diinputkan ke dalam sistem. Ini berlaku kepada semua pegawai yang ada di KPPN Kota Padang. Selanjutnya ada admin. Admin ini berfungsi sebagai memonitoring atau memantau aktivitas surat-surat apa saja yang masuk ke dalam sistem informasinya. Oke, next. Selanjutnya ada value chain. Next. Yang pertama ada preliminary activities, ada inbound logistik atau kelola surat masuk. Jadi dia tuh akan mengelola surat-surat apa saja yang masuk ke dalam sistem tersebut. Selanjutnya ada operation, mengurangi waktu pencarian surat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya ketika ingin mencari sebuah surat itu memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga kurangnya efektivitas dalam pengarsipan surat ini. Selanjutnya ada outbound logistik. Jadi misalnya ada surat yang keluar, maka terekam di situ siapa saja yang mengakses atau siapa saja yang bisa mengakses, ataupun surat tersebut sudah sampai kemana saja. Selanjutnya ada marketing dan komunikasi untuk sosialisasi sistem. Jadi tim IT ataupun pegawai-pegawai khusus akan melakukan pelatihan terhadap penggunaan sistemnya, sehingga dapat memudahkan pegawai lainnya untuk menggunakannya dan mengurangi kesalahan dalam penginputan pengarsipan surat dalam sistem tersebut. Selanjutnya ada service untuk layanan berkualitas untuk pengguna. Jadi pengguna itu akan lebih mudah dalam penggunaan sistemnya, seperti tampilan yang menarik atau tampilan yang mudah digunakan oleh penggunanya. Selanjutnya ada support activities. Yang pertama ada VIM infrastruktur, yang dimana infrastrukturnya optimal dan aman. Ini bisa dikatakan optimal dan aman ketika teknologi yang digunakan itu sudah mengikuti teknologi-teknologi yang terbaru, sehingga memudahkan dalam mengakses, memudahkan para pengguna dalam menggunakannya dan lain-lain. Selanjutnya ada Human Resource Management atau pelatihan pengguna. Yang dikatakan seperti tadi, bahwasannya ketika sistem ini telah jadi, maka harus ada pelatihan penggunaannya, sehingga mengurangi waktu dalam maksudnya itu adalah mempercepat dalam pengarsipan surat ini, sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan pada saat penginputan arsipan surat pada sistemnya. Selanjutnya ada teknologi development, update dan user friendly. Jadi sistem ini harus mengikuti teknologi-teknologi terkini atau user friendly. Dan yang terakhir ada procurement atau pengadaan tepat waktu. Jadi misalnya ada teknologi yang terbaru. Jadi kalau udah ada teknologi terbaru tuh harus diimplementasikan pada sistem yang akan dibangun, sehingga kita harus mengikuti teknologi terkini dan membuat sistem yang akan dibangun ini menjadi lebih aman, efisien, dan yang paling penting adalah mudah digunakan. Oke, next. Oke, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik. Selanjutnya itu mengenai FSB atau Business Architecture, yang dimana di sini kami akan membahas mengenai
proses bisnis yang sedang berjalan dan juga proses bisnis yang nantinya sistem yang kami usulkan. Yang pertama yaitu kita lihat dulu dari proses bisnis yang sedang berjalan pada Kanwil DJPB Padang. Untuk alurnya itu pertama dimulai dari pengirim yang mengirimkan, yang membuat surat, lalu pengirim selanjutnya itu akan mengirimkan surat ke bagian umum DJPB Padang. Lalu selanjutnya itu bagian umum menerima surat dan memeriksanya terlebih dahulu. Lalu memeriksanya itu secara manual. Lalu jika suratnya itu tidak lengkap maka akan dikembalikan lagi ke pengirimnya. Tetapi jika suratnya itu lengkap dan memenuhi syarat, surat tersebut akan dikirimkan ke pimpinan. Pimpinan lalu menerima surat dan melakukan disposisi surat. Lalu pimpinan juga akan melihat lagi apakah disposisinya itu, apakah pimpinan melakukan disposisi. Jika terhadap surat tersebut, jika tidak maka surat akan dikembalikan kembali. Tapi jika surat itu disetujui maka surat akan dilanjutkan ke pihak yang terkait. Lalu selanjutnya itu surat dikembalikan ke bagian umum untuk diarsipkan dan disimpan di database-nya. Next. Selanjutnya itu mengenai proses bisnis pengarsipan yang kami usulkan. Yang pertama itu alurnya itu dimulai dari surat yang diterima di bagian umum. Nah, sebelum surat itu diterima, surat itu kan sudah dikirim ke sistemnya. Sistemnya itu akan secara otomatis melakukan pengecekan secara otomatis menggunakan teknologi OCR atau Optical Character Recognition jika surat itu tuh surat fisik. Jadi akan menghemat waktu dan membuat lebih efisien lagi. Teknologi OCR ini memungkinkan untuk surat fisik dikonversi ke surat digital yang dapat dicari berdasarkan teks di dalamnya. Nah, selanjutnya itu surat yang diterima itu akan dipindai oleh sistem dan disimpan ke database untuk ditampilkan di dashboard. Lalu dari sistem itu melanjutkan ke pimpinan. Lalu pimpinan mendapatkan notifikasi disposisi. Nah, jika pimpinan itu tidak melakukan disposisi lebih dari 2 hari, maka akan ada maka sistem akan menjalankan event escalation. Sistem escalation ini yaitu sistem secara otomatis akan memberikan notifikasi ke stakeholder yang di bawah pimpinan. Seperti contohnya itu ke wakil pimpinan yang berwenang. Nah, tapi jika surat itu langsung didisposisi, maka surat tersebut akan ditindaklanjuti ke unit kerja yang bersangkutan. Lalu selanjutnya itu dilanjutkan ke sistem untuk mengakseskan suratnya ke database, lalu menampilkan informasi surat menyurat di dashboard sistem. Jadi secara real time. Jadi dari bagian umum itu akan tahu apakah ada surat yang belum disposisi atau sudah disposisi. Next. Selanjutnya kita akan melihat mengenai business function atau service catalog. Yang pertama yaitu kita akan membahas dulu dari Kementerian Keuangan itu sendiri atau spesifiknya itu bagian umum. Nah, di sini aktivitas yang pertama yaitu mengenai pengelolaan surat masuk dan business functionnya itu pemindahan surat masuk. Untuk business service-nya itu pemindahan dokumen fisik dan service information systemnya yaitu optical recognition atau OCR. Selanjutnya itu ada business function masih pada aktivitas pengelolaan surat yaitu pencatatan surat masuk yang dimana service-nya itu yaitu meregistrasi otomatis surat di sistem dan service information systemnya service-nya itu yaitu sistem manajemen surat yang terintegrasi. Selanjutnya itu validasi kelengkapan surat, di mana servisnya itu pengecekan otomatis kelengkapan dan di sistemnya itu validasi otomatis melalui form.
Selanjutnya itu ada aktivitas disposisi surat yang dimana function dari bisnisnya itu yaitu untuk memanajemen disposisi surat. Untuk servisnya itu sendiri yaitu disposisi surat secara elektronik, dan servis yang kami ajukan yaitu dashboard dan disposisi surat. Lalu ada juga servis notifikasi ke penerima disposisi, dan melalui sistemnya itu ada pemberitahuan atau notifikasi. Lanjut kepada pimpinan. Nah, di pimpinan ini bertanggung jawab dalam disposisi atau tindak lanjut dari surat itu sendiri. Nah, pertama itu ada pemberian disposisi surat, yang dimana servisnya itu pemantauan dan update status surat. Namun di sistemnya itu juga akan menampilkan dashboard dan pemantauan surat. Selanjutnya itu ada unit kerja terkait, yang dimana bertanggung jawab untuk tindak lanjut surat dan eksekusi tindak lanjut surat kepada unit yang terkait. Nah, servisnya itu yaitu aksi dan update status dalam sistem, dan juga tracking surat di dashboard. Sistemnya itu juga akan mengupdate otomatis di sistem surat, dan akan mengupdate langsung di dashboard monitoring. Yang terakhir itu ada arsiparis. Nah, arsiparis ini masih di bagian umum, tetapi fokusnya itu yaitu untuk menyimpan, mengarsip dan menyimpan dokumen. Untuk fungsinya itu sendiri yaitu mengarsip dokumen dan mengarsip dokumen. Servisnya itu sendiri yaitu mengarsipkan otomatis surat yang digital, dan pencarian, memastikan agar pencarian cepat dokumen melalui sistem. Sistem arsip ini sendiri juga akan terintegrasi, dan agar sistem pencarian suratnya itu lebih cepat dan efisien. Yang terakhir itu ada pelaporan dan audit, yang dimana fungsinya itu untuk pelaporan arsip dan audit riwayat surat. Nah, di sini servisnya itu untuk penyusunan laporan otomatis dan pelacakan riwayat dan aktivitas surat, yang dimana di sistemnya itu sendiri akan ditampilkan melalui dashboard dan sistem aktivitas. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.